Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 bertemu lagi ya bersama saya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal ya menjelang tryout besok tentang ADBK. Yaitu anak-anak sudah mulai tryout menggunakan komputer gitu ya. Insya Allah nanti anak-anak pasti bisa, dan semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu belajar anak-anakku di rumah gitu ya. Harapannya anak-anakku semakin sehat, semakin terus belajar dan tetap semangat. Kita akan membahas dari mulai nomor 1 sampai nomor 10 dulu gitu ya. Baik, kita akan langsung saja membahas soal seperti ini. Nah, di sini anak-anak diberikan suatu operasi tentang pecahan gitu ya. Hasil dari 2/4 dikali 3/8 dikali 2/5 dibagi 2/12 itu berapa gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya, ini mudah sekali anak. Kita harus menjadikannya itu lebih mudah ketika kita mengubahnya gitu ya. Ini tuh menjadi pecahan biasa semuanya gitu ya. Yang sudah ya tetap dibiarkan. Berarti ini kan 2/4 sama dengan berapa ini? Depan kali bawah tambah atas. Maka 2 kali 4 tambah 2 yaitu adalah 10/4 ya kan. Habis itu dikali dengan 3/8, tetap ya karena sudah pecahan biasa, dikali dengan ini depan kali bawah tambah atas, maka 12/5 gitu ya. Dikali ini kan, kalau jadikan pecahan biasa kan 25/12, karena ini pembagian maka jadi kali, maka penyebutnya jadi pembilang. Ini 12, ini 25, seperti itu ya. Nah, ini berapa? Nah, anak-anak dalam mencoret-coret atau menyederhanakan pecahan nggak harus sama yang dekatnya sini ya. Misalnya 10 dengan 8 itu nggak harus. Ketika nanti 10 dengan sini bisa ya dengan sini ya. 10 dengan sini bisa juga bisa dengan sini gitu ya. Nggak harus dengan yang sampingnya. Intinya adalah yang atas dibagi yang bawah, nggak boleh yang sepembilang atau sepenyebut itu nggak boleh gitu ya. Nah, ini kita sederhanakan. 10 dengan 25 sebenarnya dibagi 5, ini 2, ini 5 ya kan. Habis itu 12 dibagi dengan 4 itu berapa? 3 ya, 3. Nah, setelah itu 2 dibagi dengan 8 ya, maka ini 4. Habis itu 12 dengan 4 ini 3. Maka tinggal berapa nih? 3 kali 3 kali 3 27 per 5 dikali 5 25. Nah, seperti ini. Oh, ternyata di optionnya ini jadikan pecahan campuran nih. Maka ini kok pecahan biasa, maka kita ubah saja menjadi pecahan campuran. Caranya gimana? Di Progapit anak-anak. 27 dibagi dengan 25 gitu ya. Berapa hasilnya? 1 ya kan? 1/25. Nah, sisa 3, sisa 2 gitu ya. Nah, hasilnya 1 ini ditaruh di depan. 2-nya terus jadikan pembilang dan penyebutnya mengikuti yang di sini ya. Maka 25. Nah, jawabannya yang mana? Otomatis yang D. Jadi anak-anak insya Allah mengerti dan paham ya tentang perkalian pecahan seperti ini. Harapannya besok ketika ada tryout yang dia itu ada yang seperti ini, anak-anak sudah bisa nih, nggak perlu ragu-ragu ataupun nggak perlu risau gitu ya, takut salah menjawab itu. Yang penting kita usaha dan teliti. Nomor 2, hasil dari 21/3 ya ditambah dengan akar 3969 dibagi 3 kuadrat gitu ya. Nah, caranya gimana? Di sini ada operasi apa saja sih anak-anak? Penjumlahan dan pembagian. Maka kita harus ingat utamakan yang pembagian ya. Mempersatukan itu yang pembagian dulu, baru penjumlahan gitu ya. Kalau nanti kita salah dalam mengerjakan yang pertama mana, maka otomatis jawabannya salah gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita terus dulu ya nih. 21/3 ditambah. Nah, ini kan akar 3969. Dia itu mendekati atau di akar ya, akar pangkat 2 ya 36 ya kan, 36 atau 3600. Maka dia sekitar 60-an nanti kan, dia 3 ribuan di atasnya 3600 nih. Maka anak-anak nanti dia itu pasti 60-an. Nah, 60-an berapa? Di sini akar 9 nih. Maka yang akar 9 itu ya kalau nggak 7 ya 3. Maka antara 67 atau 63. Nah, ternyata adalah 63 ya. Nanti anak-anak bisa dicek 63 kali 63 itu hasilnya adalah segini gitu ya. Habis itu dibagi dengan 3/2 yaitu 9. Nah, seperti ini. Habis itu kita kerjakan yang mana dulu anak-anak? Yang di sini ya, yang di pembagian ini.
Maka 63 bagi 9 berapa? Yaitu adalah berapa anak? 7 ya kan, tuh 7. Nah, habis itu anak-anak di sini tuh 21 pangkat 3. Ya kan, 21 pangkat 3. Perhatikan di sini. 21 pangkat 3 itu pasti pembilangnya atau satuannya nanti pasti 1 dia. Karena 1 pangkat 3 itu pasti 1. Jadi depannya ini pasti ribuan gitu ya. Nah, ini 1, yang satunya nih. Nah, 1 ini tambah 7 berapa? 8. Maka nanti otomatis belakangnya 8. Cari yang belakangnya ke 8, otomatis yang A gitu ya. Mudah sekali bukan? Jadi anak-anak ketika seperti ini kita sudah tahu pasti ini jawabannya belakangnya 1, maka langsung saja dijumlahkan dengan 7. Ketika 1 tambah 7 dengan 8, maka belakangnya cari yang ke 8. Otomatis yang A, seperti itu. Mudah bukan? Lanjut nomor 3. Pak Joko mempunyai pekarangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 14 meter dan panjangnya itu 8 kali lebarnya. Oh, berarti lebarnya ini dikalikan 8, maka dia adalah panjang. Di sepanjang keliling pekarangan dipasang pagar ya. Pada salah satu sisi dibuat jalan masuk sepanjang 2 meter. Maka panjang pagar yang mengelilingi pekarangan tersebut ada berapa? Nah, caranya gimana? Ini kan kita gambar dulu nih, awas sebagai persegi panjang kan, anak-anak ya. Maka panjangnya berapa ini? Lebarnya 14. Panjangnya itu 8 kali lebarnya, maka 14 kali 8 itu berapa? 4 kali 8 32. 1 kali 8 8 tambah 3 112. Nah, ini kan diminta kelilingnya itu berapa sih? Kalau semuanya dijumlah, maka tinggal jumlahkan saja. Ya, 112 dikali 2. Kenapa kali 2? Kan di sini ada 2 panjang, maka sama dengan 224. Lebarnya juga dikali 2 kan, di sisi kanan dan sisi kiri ya. Maka ini kali 2. Ketemunya adalah 28. Ini berapa ini anak? 12 51 52 52. Nah, kalau kita mengerjakan seperti ini sudah benar dan kita nggak teliti, pasti jawabannya adalah A gitu ya. Tapi kalau kita teliti ya, kita baca ulang-ulang soalnya, pasti jangan pilih yang A. Di sini ada kata-kata pada salah satu sisi dibuat jalan masuk sepanjang 2 meter. Maka dia dikurangi 2 meter, karena 2 meter itu untuk jalan masuk atau pintunya ya. Maka dikurangi dengan 2. Nah, berapa ini? 250. Otomatis jawabannya yang B. Gitu ya nanya. Jadi saya sarankan kalau ada soal yang mudah, maka anak-anak jangan sampai meremehkan ya dengan cara terburu-buru untuk selesai mengerjakan gitu ya. Yang harus diingat adalah kita harus teliti, harus pelan-pelan dan fokus gitu ya. Apalagi kalau kita nanti dalam bentuk komputer gitu ya, kalau kita buru-buru, kita bisa salah ngeklik ya gitu. Maka jawabannya jadi salah. Lanjut nomor 4. Kakek mempunyai kebun seluas 3,5 hektar. Hektar itu disingkat HA ya, sama saja. Sebanyak 20% dari luas kebun ditanami jagung. Maka nih jagung itu berapa anak? 20%. Selebihnya ditanami kacang dan kedelai. Maka ini kacang berapa gitu ya, dan kedelai. Nah, hasil panen kacang itu, nah kita cari dulu yang jagung ya. Jagung itu 20%, padahal seluruhnya itu luasnya adalah 3,5. Maka dia itu sebenarnya berapa hektar sih gitu ya. Maka caranya gimana? 20% artinya 20/100, maka sama dengan 1/5. Maka 1/5 dikali totalnya kebun kakek, maka 3,5. Nah, 3,5 bagi 5 itu berapa anak? 0,7 hektar ya. 0,7 hektar. Nah, habis itu kita baca lagi. Hasil panen kacang rata-rata 3,2 ton setiap hektar. 3,2 ton setiap hektar ya, kita kacang nih. Nah, hasil panen kacang seluruhnya itu ada 4,8 ya. 40 bagi 5 kan 8, maka 4,8 ton. Seluruhnya itu 4,8 ton. Nah, berarti ada berapa hektar gitu ya. Maka 3,2 ton ini kan dikali berapa hektar, kita singkat dengan HA, itu sama dengan 4,8 gitu ya. Nah, itu sama dengan hasil seluruh panen kacang gitu ya. Maka ini caranya berapa? Caranya seperti ini. Ada berapa hektar gitu ya, kalau dikalikan dengan 3,2 itu menjadi 4,8 ton. Maka caranya gimana anak-anak? Ya sudah, 4,8 dibagi dengan 3,2 gitu ya. Hasilnya berapa ini? Yaitu adalah 1,5 ya. 1,5 itu sama dengan 3/2 ya, sama saja. Maka 1,5 hektar. 1,5 hektar. Nah,
Padahal seluruhnya tadi punya kakek kebunnya berapa? 3,5 nih. Sudah ada jagung dan kacang. Maka pertanyaannya adalah luas kebun yang ditanami kedelai itu ada berapa? Nah, caranya kedelai itu 3,5 seluruhnya ini ya. Dikurangi dengan jagung dan kacang dijumlah 0,7 tambah 1,5 yaitu 2,2 ya kan. Nah, ketemunya berapa anak? 3,5 dikurangi 2,2 itu 1,3 hektar. Maka jawabannya yang mana? Yang A. Mudah sekali bukan? Jadi anak-anak lagi-lagi saya menekankan bahwa soal yang mudah itu jangan sampai salah hanya karena kita terburu-buru, hanya karena kita tidak teliti dan seperti itu. Lanjut nomor 5. Koordinat titik KLMN ya, ini ya. Itu membentuk layang-layang. Nah, ini tentang koordinat. Besok ketika ada soal seperti ini, anak-anak disediakan buku berpeta ya di sama ustadzahnya atau sama guru-gurunya. Nanti ketika tidak disediakan, maka anak-anak bisa meminta atau bawa sendiri gitu ya. Nah, titik K terletak pada koordinat segini, L segitu, M dan segitu. Nah, titik N itu berapa? Maka caranya kita gambar. Karena saya nggak pakai koordinat kertas berpeta gitu ya, maka boleh digambarkan seperti ini. Tapi lebih bagusnya gitu ya, anak-anak bisa menggunakan kertas berpeta gitu ya, biar nanti jawabannya itu lebih betul, lebih rapi dan lebih yakin kalau itu jawabannya gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Titik K itu 1,4. Ini 1. Ini 1 2 3 4. Maka di sini. Ini titik K ya kan. Titik L 4,1. 1 2 3 4. Di sini ya, ini 1 ya. Oh, di sini ini titik L. Kemudian titik M 1,-5. Ini 1, negatif 5 nya ke bawah ya. 1 2 3 4 5. Maka di sini ya. Ini titik M. Nah, KLMN maka yang disambung itu K ke L ya. K ke L itu di sini. L ke M ya, L ke M. Nah, habis itu nanti kan dia akan membentuk layang-layang nih. Nah, ini pasti dia antara di sini. Nah, caranya gimana? Kita hubungan diagonalnya. Nah, di sini tuh, sini sampai sini tuh diagonal, setengah diagonalnya kan ada berapa nih? 1 2 3. Maka di kiri juga 3 ya. 1 ini 2, ini 3, maka di sini. Nah, di sini tuh berapa ini? Yaitu negatif 2 dan 1. Maka jawabannya yang mana nanti ya? Kita lihat dulu. Set seperti itu ya kurang lebihnya ya. Maka jawabannya adalah negatif 2,1. Jawabannya yang mana? Yang B. Mudah bukan? Materi koordinat adalah hal yang mudah anak-anak. Jadi silakan dipelajari ya, jangan sampai salah. Karena nanti ketika yang mudah itu kita benar, maka insya Allah itu akan menambah nilai ya. Insya Allah anak-anak sudah paham. Lanjut nomor berikutnya, nomor 6. Bentuk faktorisasi KPK dari 48, 54, dan 63 itu ada berapa? Nah, faktorisasi itu ada kata isasi. Isasi itu maka proses faktor ya, maka dia nanti jawabannya yang seperti ini, ada pangkat-pangkat seperti ini, bukan hasilnya. Ya, kalau hasilnya nanti beda. Nah, mana yang benar? Caranya gimana nih? 48, 54, 63 pakai seperti ini. Dibagi dengan 2 ini 24, ini 27, ini 63 ya kan. Dibagi dengan 2 ini 12, ini 27, ini 6 63. Ini enggak perlu dilingkari anak-anak. Kenapa? Karena dia mencari KPK. Kalau kita mencari VB baru dilingkari gitu ya. Bagi dengan berapa lagi nih? 2 ini 6, ini 27, ini 63. Dibagi dengan 2 ini 3, 27 ini 63. Dibagi dengan 3 sekarang ini 1, ini 9, ini 21. Dibagi dengan 3 lagi ini 1, 3 ini 7. Dibagi dengan 3 ini 1, 1 ini 7. Dibagi dengan 7 sekarang 1, 1, 1. Nah, di sini ada 2 pangkat berapa ini? 1, 2-nya itu dipisah ya dengan 3-nya. Nah, 2 pangkat 1, 2, 3, 4. Cari yang 2 pangkat 4 antara A dan B. Kemudian 3-nya pangkat berapa ini? Oh, pangkat 3. Maka 3 pangkat 3. Oh, berarti yang A. Kali dengan 7. Maka yang otomatis yang A. Mudah sekali. Jadi anak-anak, hal ini juga mudah ini. Jangan sampai salah anak-anak. Ketika soal yang mudah itu kesempatan kita untuk menambah nilai gitu ya. Biar nanti ketika nilai itu yang benar-benar dikumpulkan, maka nanti insya Allah jadi banyak. Ya, nanti
Ketika yang benar banyak, maka jawaban atau nilai anak-anak pasti bagus. Lanjut soal ke berikutnya. Nomor berapa ini? Nomor 7. Mana ya? Ini ya. Bu Sri mempunyai 42 mangga, 84 jeruk dan 105 apel ya. Buah-buahan tersebut dikemas sebanyak-banyaknya ya dengan jumlah dan jenis yang sama. Setiap kemasan dimasukkan dalam satu keranjang buah ya. Persediaan keranjang buah ada 12. Kekurangan keranjang buah yang diperlukan Ibu Sri itu sebanyak berapa? Caranya gimana nih anak? Maka kita pakai EPB kan. EPB dari mana? 42, 84 dan 105. Ini 42, 84 dan 105. Nah, sekarang baru dilingkari yang ini. Dibagi 2 ini 21, ini 42, ini 105. Bagi 2 lagi ini 21, ini 21, 105. Oh ya. Ya ini enggak dilingkari ya kan. Bagi dengan 3 ini 7. 7 ini berapa ini bagi 3? 35 ya kan, maka dilingkari. Bagi dengan 5 ini 7. 7 ini 7 ya kan, dibagi dengan 7 lingkari ya, ini 1 1 1. Oh berarti PB nya adalah 3 kali 7 yaitu 21. Kalau kita nggak teliti, kita pasti menjawab A gitu ya. Maka kita harus teliti anak-anak. Kita baca lagi dan kita ulangi soalnya. Setiap kemasan dimasukkan dalam satu keranjang buah ya. Persediaan keranjang itu buah ada 12 nih. Nah, kekurangan keranjang buah itu yang diperlukan bersih sebanyak berapa? Padahal kan harusnya 21. Sudah ada 12, maka dikurangi dengan 12. Ketemunya berapa? 9. Maka 9 keranjang yang diperlukan Bu Sri lagi, seperti itu. Mudah bukan? Insya Allah anak-anak pasti bisa. Lanjut nomor 8. Nah, ini tentang sifat-sifat bangun datar ya. Silakan dipelajari, jangan sampai salah. Ini juga mudah anak-anak. Jadi soal yang mudah itu jangan sampailah kita salah gitu ya. Man-eman bojojo nih. Nomor 8. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut ya. Ini bangun datar ya, bukan bangun ruang. Kalau bangun ruang kayaknya nggak ada anak-anak di tahun ini ya. Pertama, mempunyai 4 sisi. Nah, ini ya, 2 dan 3, 4. Nah, seperti ini kita gambar ya. Salah satu petunjuknya adalah kita gambar anak-anak. Persegi gambarnya gimana? Persegi itu ya, persegi ya mudah sekali ya. Ini seperti ini ya. Jajar genjang. Ini jajar genjang. Ya, habis itu belah ketupat. Kemudian trapesium. Nah, trapesiumnya seperti ini ya. Bisa seperti ini, bisa yang satunya. Nah, kita baca lagi yang tentang sifat-sifatnya. Mempunyai 4 sisi sama panjang. 4 sisi sama panjang. Ini sama panjang nggak anak-anak? Tidak dia. Dia kan ini dengan ini beda, maka ini gugur. Maka yang trapesium jangan dipilih. Ya, ini ya juga ini. Ini sama panjang juga ini kan? Atau tidak anak-anak? Mempunyai 4 sisi sama panjang ini kan enggak panjangnya enggak sama ya kan? Maka ini tidak, yang jarak genjang itu tidak ya. Maka otomatis yang jarak genjang ini jangan dipilih, ya salah. Maka kemungkinan antara belah ketupat atau ini persegi. Sifat yang kedua, mempunyai 2 simetri lipat. Ini punya berapa nih persegi itu? Punya 4 ya, atau ini kan punya 1, 2, 3 dan 4 ya. Maka dia bukan ini. Ketika ini persegi salah ya, maka otomatis jawabannya pasti yang belah ketupat, yaitu yang C ya. Dia mempunyai 2 pasang sudut sama besar, maka yang atas dengan yang bawah ini sama. Kanan dan kiri juga sama. Mempunyai 2 diagonal saling membagi sama panjang, maka ini juga sama panjang, dan sebagainya. Maka jawabannya adalah belah ketupat. Mudah bukan? Insya Allah anak-anak pasti bisa. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut ini gitu ya. Ini ada apa ini? Bangun kayak apa ya? Tangga itu ya. Nah, banyak rusuh pada bangun ruang di atas adalah, nah anak-anak, cara mengerjakan seperti ini banyak cara ya. Anak-anak boleh menggunakan langsung dihitung, boleh, atau dengan yang lebih teliti, misalnya yang datar berapa, yang tegak berapa, yang miring berapa, itu boleh. Nanti sama saja. Nah, kalau saya suka yang lebih teliti, yaitu misalnya yang mendatarnya. Ada yang mendatar nih, ada 3 jenis kan mendatar, horizontal, vertikal, dan miring gitu kan. Maka yang mendatar dulu ada berapa ya kan. Habis itu yang tegak ada berapa, kemudian yang miring ya. Kan cuman 3 itu rusuhnya kan, nggak ada yang lain kan. Nah, kita hitung satu persatu.
Boleh nggak kalau kita langsung menghitung dengan angka seperti ini? Boleh, sama saja. Nanti jawabannya anak bisa langsung dikasih ya, misalnya 1 dikasih angka 2 1, terus ini 2 3 dan seterusnya, itu boleh saja. Nah, saya mencoba pakai yang seperti ini. Yang rusunnya mendata ada berapa ini? Dihitung ya. 1, ya kan? 2 3 4. Di sana juga ada 4, pasti ada 8, ya kan? Yang tegak, makanya yang tegak itu ada berapa? 1 2 3 4. Di sana juga ada 4, maka ada 8, ya. Habis itu yang miring ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 juga, ya. Ada 8, maka jawabannya berapa ini? 24. Mudah sekali anak-anak. Jadi ya, jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Mudah sekali. Maka cara seperti ini boleh anak-anak, atau anak-anakku juga langsung bisa menghitung langsung, misalnya ini 1 2 dan seterusnya. Pasti jawabannya juga 24. Soal berikutnya. Nah, ini tentang apa ini anak? Tentang luas gabungan. Perhatikan gambar berikut ini. Oh, ini ada gambar apa sih ini? Belah ketupat digabung dengan seperempat lingkaran gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, kita cukup menghitungkan luasnya, luas masing-masing, kemudian nanti dijumlah karena dia kata luas gabungan gitu ya. Nah, maka caranya kita cari dulu yang luas belah ketupat ya. Luas belah ketupat. Rumusnya apa anak? D1 dikali D2 dibagi dengan 2 ya. D1-nya berapa ini? Oh, ini 12, ini 12, maka 24 ya kan. Dikali dengan D2-nya ini 16 tambah 16 32 dibagi dengan 2. Nah, ini kan boleh dicoret nih. 32 bagi 2 berapa sih? 16 ya kan. Maka 24 kali 16 itu berapa anak-anak? Berapa sih ya? 24 kali 16 itu kita cari ya. 24 kali 16. Ini 4, ini 2, 12, 1, 4, 4, ini 24, maka 384 ya, 384. Habis itu kita cari luas apa? Seperempat lingkaran anak-anak, 1/4 lingkaran. Maka rumusnya gimana? 1/4 pi r kuadrat ya. Ini seperempatnya tetap, pi-nya pakai berapa nih? Perhatian di sini. Ini kan jari-jarinya kan sama dengan 20 ya kan? Maka dia pakai 3,14 ya. 3,14 dikali R-nya berapa anak? 20, maka dikuadratkan yaitu 400 ya. Nah, ternyata 400 bagi 4 itu berapa? 100 ya kan? 100. Nah, 3,14 dikali 100 menghilangkan koma. Jadi berapa anak? 314. Nah, karena di sini adalah luas gabungan ya, maka anak-anak tinggal dijumlah nih. Ya, ketemunya berapa nih? 384 tambah 314 ini 8. Ini 9, ini 6. Maka jawabannya yang mana? Yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi anak-anak, intinya adalah ketika nanti kita menghadapi soal ya, misalnya soalnya soal cerita, jangan takut ya. Kita tetap harus mencobanya dengan cara dengan teliti. Kita gambar kalau perlu, biar nanti soal itu menjadi lebih sederhana gitu ya. Nah, semoga anak-anakku besok hari Selasa dan Rabu dan hari Kamis gitu ya, diberi kemudahan dalam ADBK ya, tryout yang berbasis komputer. Nggak usah takut anak-anak, ketika anak-anak sudah sering berlatih, maka insya Allah nanti akan berbuahkan hasil gitu ya. Semoga ini bermanfaat video yang singkat ini. Semoga anak-anak besok tryoutnya bagus-bagus nilainya dan diberi kemudahan serta kelancaran. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.